Hai adik-adik pejuang UTBK, oke, kembali di channel kami Maco Maths Concept. Pada video kali ini kita akan membahas seri TPS, ini barisan dan deret. Jadi di mana tahun lalu ini keluar. Jadi coba ditonton terus sampai habis nanti biar lebih paham. Jadi di sini juga sudah kami siapkan beberapa contoh nanti untuk kita bahas bersama biar lebih paham. Namun bagi kamu yang belum nonton seri-seri sebelumnya, jadi kami harapkan ditonton biar lebih paham dan lebih mantap persiapannya untuk UTBK tahun 2020 ini. Jadi langsung kita mulai. Oke. Di sini nomor 1 dikasih tahu ada soal seri bilangannya. Ini ada 600, 300, 125. Jadi nanti gini, untuk menghadapi soal seperti ini, di sini dibutuhkanlah kecepatan berhitung, terutama menambah, mengurang, mengkali, membagi. Oke, coba ada sedikit trik tambahan. Nanti kalau ada soal seperti ini, yang kita lihat pertama lah, lihat dulu polanya berdekatan. Itu dia. Kalau kira-kira dia ada polanya, oke, baru kalau nggak dapat, baru lihat dia, bisa juga dia selang-selang satu, itu dia polanya. Jadi kalau nggak dapat juga bisa dia selang dua. Oke, sekarang kita mulai soal kita nomor pertama. Coba kita lihat dulu selang rapat. Oke, berdekatan. Ini kan 600 ke 600, baru 600 ke 300. Kalau kira-kira dikurang, ini nggak mungkin. Nah, karena ini agak jauh dia range-nya. Berarti coba kita bagi. Kalau misalnya ini kita bagi, ini kan bagi satu ya. Oke, ini kita bagi kemari, berarti ini bagi 2. Ini kita kemari bagi 3. Ini kemari bagi 4. Rupanya ada polanya. Bagi 1, bagi 2, bagi 3, maka ini pasti otomatis ini adalah kita bagi 5. Maka di sini pastinya kita bagi ya. Maka sini kita buat pastinya jadi 25. Ini dibagi 5 ya. Ini sama dengan 5. Oke, maka seri berikutnya pasti 5. Maka jawabannya adalah A. Itu dia. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Ini juga hampir sama ceritanya. Coba kita lihat polanya. Kalau kita paksa berdekatan, ini kan 1 ke 1, 1 ke 4. Di sini tambah 0 ya. Ini tambah 3. Ini kurang lagi. Ini nggak mungkin. Berarti kalau kira-kira nggak bisa dia berdekatan, lihat yang 1, selang 1. Jadi selang 1, oke, ini bisa kita buat seperti versinya, bisa kita pisah dia. Misalnya ini kita tandai dia lompat-lompat 1 seperti ini. Oke. Coba kita lihat, atau biar lebih gampang bisa kita pisahkan barisannya di bawah. Ini kan jadi 1, 4, baru 9, 16, 25. Coba kita pikir-pikirkan, ini seri apa ini kira-kira? Oke, rupanya ini berarti jadi 1 pangkat 2, ini 2 pangkat 2, ini 3 pangkat 2, 4 pangkat 2, ini 5 pangkat 2. Maka ingat, ini kan harus selang 1 dia. Maka sini pastinya jadi 6 pangkat 2 ya. Ini pasti jadi 36. Maka di sini yang mana sekarang 36? Oke, yang ini. Karena dia harus lompat-lompat 1. Sekarang kita pindahkan lagi yang berikutnya. Ini kan jadi 1, ini 4, 1, 5 ya. Oke, 5, 11, baru ini 19, dan sini mau ditanya. Oke, sekarang kita lihat ini bagaimana polanya. Oke, ini tambah 4 ya. Oke, ini tambah 6, di sini tambah 8. Rupanya tambah bilang genap, tambah 2. Maka ini bisa kita pastikan di sini pasti tambah 10. Oke, maka di sini kalau tambah 10 berarti ini adalah 29. Maka yang ini pasti jadi 29. Maka nanti 2 seri berikutnya adalah 29 sama 36. Maka jawabannya adalah cantik. Itu dia. Oke, kita lanjut nomor yang ketiga. Oke, nomor yang ketiga ini kita lihat lagi. Kalau berdekatan ada nggak polanya? Nggak ada ya. Oke, sekarang kalau misalnya kita buat selang 1, ini 1 ke 2 ke 8 ke 27. Ini ya 1 ke 2 ke 8 27. Ini juga nggak ada. Oke, jadi kalau angka ada seperti ini, lihat ada nggak kira-kira di sini yang mempunyai ciri khas. Oke, sekarang coba kita lihat. Ini kan kembar ya, satunya ya. Oke, di sini kembar 8-nya. Di sini kembar 27-nya. Ingat, kembarnya kan pisah-pisah 1. Ini kan 1 selang, di sini juga 1. Berarti di sini juga nanti harus kembar lagi. Nah, sekarang coba di sini kan yang diminta soal 1. Oke, sekarang lihat bagaimana ciri kembarnya ini. Kita pisah dulu. Ini kan ada 1, ada 8, ada 27. Ini bilangan apa ini? Oke, ternyata ini adalah bilangan pangkat 3. Ini kita buat adalah 1 pangkat 3, 2 pangkat 3, yang ini 3 pangkat 3. Maka nanti otomatis yang di sini pastinya jadi
ini nanti kita buat, ini pasti jadi 4 pangkat 3 ya. Oke, 4 pangkat 3 ini berarti 64 ya. Oke, ini kan 64, maka bilangan sini pastinya 64. Oke, dapat yang belakang. Sekarang yang ini kenapa dia 2, kenapa 16? Ternyata 1 tambah 1 2 ya. 8 tambah 8 16. Berarti yang ini berarti berarti yang di sini nanti berarti kita akan buat 27 tambah 27 berarti sama dengan 54. Maka di sini nanti adalah 54. Oke, maka nanti 2 seri berikutnya adalah 54 sama 64. Oke, 54 sama 64 jawabannya adalah bola. Itu dia. Oke, kita lanjut nomor yang keempat. Di sini nanti bedanya dengan soal nomor 1, 2, 3. Tadi kan langsung angka, gampang. Ini huruf. Ya, kalau di huruf juga nggak usah bingung. Ini paksa ke angka. Dengan cara nanti kalau jumpa A jadi 1. Oke, mungkin sih nanti sudah ada kita buat, nanti dia ingat ya, nanti A sampai Z. Ingat nanti A itu kita buat nomor 1, B2, C3 dan seterusnya. Nanti Z nomor 26. Jadi nanti kalau misalnya banyak soalnya seperti ini, ya buat aja di buramu dulu seperti ini biar lebih gampang dia. Jangan pula nanti begitu jumpa huruf baru dihitung. Makin lama waktunya. Sekarang coba langsung kita pindahkan. Oke, ini kan A, berarti ini kita buat sini adalah 1 ya. Oke, C berarti ini adalah 3, F berarti 6. Oke, baru H berarti 8 ya. Oke, baru K berarti ini 11. Baru M-nya, oke ini berarti 13. Baru P itu adalah 16. Yang diminta 1 seri berikutnya. Sekarang baru kita lihat polanya. Ada nggak pola berdekatan? Oke, coba kita cek. Ternyata di sini adalah plus 2. Ini plus 3. Di sini plus 2 lagi. Di sini plus 3. Ini plus 2. Di sini plus 3. Lihat polanya. Ini kan tambah 2, tambah 3, tambah 2, tambah 3, tambah 2, tambah 3. Maka di sini juga pastinya adalah tambah 2. Berarti sini adalah 18. Oke, sekarang dapat angkanya 18. Ini translate lagi ke huruf. Oke, 18 itu adalah ini R ya. Oke, maka di sini pastinya adalah R. Oke, maka jawabannya adalah ayam. Itu dia. Oke, sekarang kita lanjut nomor yang kelima. Ini juga sama dengan nomor 4. Berarti udah bisa langsung ya kita pindahkan. Oke, sekarang coba kita mulai. D itu kan 4 ya. Oke, baru G itu 7 ya. Baru F ini 6 ya. J itu 10. H itu 8 ya. Oke, baru M itu 13 ya. Oke, 13. Baru J itu 10. Sekarang lihat polanya. Kalau kita buat berdekatan, ini tambah kurang, tambah kurang, tambah kurang. Oke, ini coba. Ini agak rancu ya. Coba lihat dia yang selang-selang 1. Ada nggak polanya? Ternyata lebih enak ya kalau kita buat selang 1. Maka coba kita tandai di sini. Berarti ini kemari kan plus 2. Bisa ya. Ini kemari plus 2 juga. Ini kemari plus 2 juga. Berarti nanti ini ke sini plus 2 juga ya. Oke, maka di sini pastinya nanti adalah 12 ya. Oke, sekarang kita lihat lagi yang berikutnya. Ini kemari kan plus 3. Di sini kemari plus 3 ya. Ini kemari plus 3. Berarti sini adalah 16 ya. Oke, sekarang ini tinggal kita ubah lagi ke huruf. 16 itu adalah huruf P. Oke, maka di sini kita buat P. Bisa ya. Oke, baru 12 itu adalah huruf daripada si L. Oke, maka ini adalah PL. Oke, maka ini jawabannya adalah 2 seri berikutnya adalah PL. Maka jawabannya adalah dodol. Itu dia. Bisa? Oke. Sekarang seterusnya nomor 6. Nomor 6 juga sama. Ini tinggal kita translate lagi hurufnya. Oke, sekarang coba kita mulai R. R itu kan 18. Oke, ini atau kita pindahkan ini ya. 18 ya. S itu kita lihat sini. S itu oke 19 ya. Oke, ini 19. Baru U itu adalah 21. Oke, ini yang pertama. Baru M itu adalah 13. Oke, 13. Baru N itu 14 ya. 14. Baru P itu adalah 16. Oke, baru seri seterusnya. H itu adalah 8. Baru I 9, baru K itu 11. Oke, sekarang kita lihat. Di sini jelas ya. Ini kan polanya tambah 1, di sini tambah 2. Oke, kita lihat lagi. Di sini juga ternyata tambah 1, ini tambah 2.
Di sini juga ternyata tambah 1, di sini tambah 2. Masalahnya di ujung ini, sekarang lihat aja, ini kuncinya. Oke, di sini kalau kita kurangkan, ini kan kurang 8. Bisa ya. Oke, ini juga kita kurangkan, ini adalah kurang 8. Maka di sini juga nanti pasti adalah kurang 8. Kita pindah ke bawah ya, coba. Berarti di sini kita buat 11 kurang 8, maka di sini pasti adalah 3 ya. Oke, di sini kita buat 3. Baru ingat polanya. Tadi kan tambah 1. Oke, di sini harus tambah 1 ya. Maka ini pasti 4. Siap itu tambah 2. Oke, berarti tambah 2, maka sini harus 6. Sekarang ini tinggal kita ubah lagi ke huruf. 3 itu kan C. Saya 4 itu D, 6 itu F. Oke, maka jawabannya adalah C, D, F. Maka jawabannya adalah N, top. Itu dia. Oke, kita lanjut soal nomor 7. Kita baca bersama soalnya ya. Di sini dikasih tahu jumlah N suku pertama suatu barisan adalah A kurang 2 N pangkat 2 ditambah 4N ditambah A kurang 3. Yang diminta soal adalah berapa suku kedua barisan tersebut. Jadi perlu kita ingat bersama di sini. Nanti kalau misalnya dikasih tahu dia rumus SN, oke, SN nanti sama dengan ini rumusnya adalah kita buat AN kuadrat ditambah dengan BN. Ini harus ingat. Jadi di sini nilai C-nya tidak ada atau C-nya sama dengan 0. Sekarang kita balik ke soal kita. Soal kita kan dikasih tahu, kita anggap misalnya ini SN-nya, SN sama dengan, sini kan dibuat A kurang 2 kalikan dengan N pangkat 2 tambah 4N tambah A kurang 3. Jadi di sini kan ada nilai C-nya. Sementara kalau di rumus umum kan nilai C itu sama dengan 0. Maka tugas kita pertama, kita anggap nilai sama dengan 0. Maka ini kita buat berarti A kurang 3 ini sama dengan 0. Maka kita peroleh di sini A-nya sama dengan 3. Itu dia. Setelah dapat A sama dengan 3, tinggal kita ganti. Berarti SN sama dengan, berarti kita ganti A-nya 3. 3 kurang 2, 1 ya. Maka sini tinggal kita buat jadi N pangkat 2. Oke. Ditambah, ini dibuat sini katanya adalah baru kita ganti ya, tambahkan dengan 4N. Ini kalau kita buat 3 kurang 3 habis ya. Oke, sekarang yang diminta soal kan suku kedua. Oke, berarti ingat, kalau suku kedua dia kita cari dulu. Jadi sini kalau misalnya S1 kan ini kan tinggal kita buat adalah berarti ini gantiannya 1. Berarti jadi 1 pangkat 2 ditambah ini 4 kali 1 berarti sama dengan 5. Itu apa arti S1? Berarti jumlah satu suku pertama. Atau ini bisa juga kita ganti berarti U1-nya sama dengan 5. Itu dia. Oke, baru cari S2. Berarti S2 sama dengan ganti N-nya 2. Berarti jadi 2 pangkat 2 tambah 4 kali 2. Berarti ini 4 ya. Tambah dengan 8 berarti 12. Apa pengertian S2? Ini kan maksudnya U1 tambah U2 sama dengan 12. Tadi kan dapat U1-nya 5. Berarti U2-nya berarti kita buat, maka nanti U2-nya sama dengan, berarti tinggal kita kurangkan ya. 12 kurang 5 sama dengan 7. Oke, maka jawabannya adalah cantik. Itu dia nomor 7. Oke, kita lanjut nomor yang ke-8. Oke. Ini kata soal, berdasarkan penelitian pakar hewan satwa liar, diketahui populasi hewan harimau Sumatera berkurang menjadi setengahnya. Itu dia, menjadi setengahnya. Ini katanya setiap 10 tahun sekali. Itu dia. Oke. Katanya pada tahun 2020 jumlahnya ini tinggal 1 juta ekor. Ini 1 juta ekor ya. Yang diminta soal pada tahun 1980 ini berapa populasinya. Jadi untuk menjawab soal seperti ini lebih cepat kita buat pakai cara sederhana saja. Kita urutkan aja tahunnya. So ini kita buat tahun 2020 ya. Kita buat 2020. Ini nanti tahun 2010, tahun 2000, tahun 90, tahun 80. Oke, ingat, kalau tadi dia katanya berkurang, sekarang kita mundurkan, berarti kan jadi kali. Itu dia. Berarti tadinya di sini kan tinggal di sini pada tahun 2020 kan ini kan 1.
Berarti sebelumnya jadi 2, sebelumnya lagi jadi 4, sebelumnya lagi jadi 8, sebelumnya lagi jadi 16. Berarti dapat kita simpulkan pada tahun 1980 berarti jumlah harimau ini masih ada 16 juta lagi. Itu dia. Oke, nomor yang ke-8. Oke, nomor yang ke-9. Ini kita baca bersama soalnya. Ini panjang ya. Jadi ingat nanti untuk mengerjakan soal TPS biasakan literasinya mantap. Itu dia. Jadi seorang dokter memberi resep, ini katanya 180 mg ya, 180 mg kepada pasien yang menderita penyakit kronis. Oke, katanya petugas medis menyatakan bahwa setiap minum obat 60%. Oke, ini 60% dosis awal akan keluar dari tubuh. Oke, keluar dari tubuh ya. Oke, katanya sini jika seorang pasien mengalami medis dan terus menerus, ini kata kuncinya, terus menerus berarti sama dengan tak hingga ya. Oke, mengkonsumsi obat ini maksimum obat yang akan berada dalam tubuhnya. Oke, berarti ingat tadi kan yang keluar dari tubuh kan 60%, berarti yang tinggal, berarti ini boleh kita anggap rasionya. Berarti ini rasionya jadi tinggal 40% ya, atau sekitar ini 0,4 ya, atau 4. Ini bisa kita buat jadi 4 atau 2/5 ya, 2/5 ya, atau 40/100. Oke, ini berapa sekarang nilai A-nya? Oke, ini nilai A-nya kan dikasih tahu adalah 180. Ingat, ini kan tadi kata ada terus menerus, berarti ini dari tak hingga. Masih ingat rumus S tak hingga? S tak hingga rumusnya adalah kita buat A/1 kurang R, atau ini biasa juga disingkat orang air ya. Oke, A/1 kurang R. Tinggal kita masukkan, berarti ini jadi 180 dibagi 1 kurang. Oke, tadi rasionya ini kita buat sepertinya 2/5 ya, atau oke, berarti ini 1 dikurang 2/5. Oke, coba kita kurangkan 1 dikurang 2/5 ini jadi 3/5 ya. Berarti ini sama dengan 180 dibagi 3/5 dibagi 3/5 berarti sama aja dengan kali 5/3 ya. Oke, berarti ketepuk ini sisa 60. Berarti 60 kali 5 berarti sisa adalah 300 mg. Oke, jadi nanti obat yang tersisa itu adalah 300 mg. Maka jawabannya cantik. Oke, kita lanjut soal nomor 10. Jadi sini juga soalnya panjang ya, makanya biasakan dengan literasi ya. Oke, jadi coba kita baca bersama. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas M dan N? Berikut berdasarkan informasi berikut. Oke, jadi ini M-nya katanya adalah panjang lintasan bola sampai berhenti dari sebuah bola dilempar dan mencapai ketinggian 6 meter. Berarti ini bolanya dari bawah ya. Oke, dan setiap kali bola memantul ini mencapai 3/5 dari tinggi sebelumnya. Itu dia yang M. Yang N ini panjang lintasan bola sampai berhenti dari sebuah bola yang dijatuhkan dari ketinggian 6 meter. Jadi ingat, berarti ini satu tadi bolanya dari bawah, satu dijatuhkan. Oke, dan setiap kali bola memantul ini 2/3 dari tinggi sebelumnya. Oke, jadi ini kita hitung bersama ya. Oke, jadi ini ada 2. Yang pertama kita buat M. Oke, M ini kan kasusnya bola dilempar. Itu dia, ini bola dilempar. Oke, seperti yang kita ketahui, berarti kalau S tak hingga untuk bola dilempar ini kan rumusnya 2A/1 kurang R. Ini rumusnya kan ini kan. Jadi tinggal kita ganti di sini A-nya jelas ya, dikasih tahu A-nya adalah 6 meter. Rasionya adalah 3/5. Berarti langsung kita ganti. Berarti sini sama dengan kita sini adalah 2 kali 6/1 dikurang 3/5. Oke, coba berarti kita hitung. 2 kali 6 kan 12 ya, dibagi 1 dikurang 3/5. Ini kan boleh kita ganti 5/5. 5/5 kurang 3/5 berarti jadi 2/5. Berarti ini sama saja dengan 12 kali. Ini kita balikannya jadi 5/2. Ketepuk sisa 6. Maka ini adalah 30 meter. Ini si M. Oke, ini masih kasus M. Oke, sekarang kita lihat yang kedua. Yang kedua ini N. Ini ingat, N ini kan kasusnya bola jatuh. Oke, bola jatuh. Jadi ingat, kalau bola jatuh ini rumusnya S tak hingga. Ini kita buat rumusnya adalah 2A/1 kurang R. Ini kurang A. Itu dia. Oke, berarti langsung kita gantikan angkanya. Berarti kita buat 2 kali. Berapa nilai A-nya? Ini A-nya adalah 6.
R-nya adalah 2/3. Berarti tinggal kita ganti, berarti 2 dikali 6 per ini 1 dikurang 2/3 ya, baru dikurangi tinggi awalnya, dikurangkan dengan 6. Oke, maka ini coba kita bagi. Ini kan ini 12 ya, 12 dibagi 1/3 dikurangkan 6. Oke, ini 12 dibagi 1/3 kan sama ajarnya dengan 12 kali 3. Ini jadi 36 dikurang 6 berarti sama dengan 30 meter. Itu dia. Jadi coba gini, nanti untuk menghitung bola jatuh sebenarnya ada cara cepatnya. Cara cepatnya kemarin kan udah kita buat ya. Jadi ini nanti langkah pertama tambahkan. Oke, makasih. Nanti kita buat sini jadi 3 tambah 2 per langkah kedua tinggal dikurangkan. Berarti 3 kurang 2 dikalikan tinggi awalnya dikalikan dengan 6. Ini kan 5 ya. Ini kan jadi kita buat 5 dibagi 1 kali 6 sama dengan 30. Itu dia. Jadi sebenarnya ini kalau untuk bola jatuh. Sekarang tinggal kita bandingkan. Ini kan M-nya 30, N-nya juga 30. Berarti kesimpulannya nilai M sama dengan N. Itu dia. Jadi inilah pembahasan kita pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi adik-adik kami. Namun kalau masih ada yang kurang paham, silahkan bertanya di kolom komentar di bawah. Itu dia. Jadi jangan lupa ya, like, share, and subscribe, dan nantikan video kami selanjutnya. Bye bye.